Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk menikmati indahnya dan keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang mukmin yang menang di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan malam ini kita diamanahkan tentang urgensi doa, yang mana doa ini adalah bagi orang mukmin menjadi kesibukannya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja yang bisa kita dapatkan atau mengapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, bahwa doa adalah ibadah. Yang kedua, doa juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus kita jalankan. Dan juga doa adalah sebagai bekal kemuliaan kita sebagai seorang mukmin. Dan doa mampu mengubah atau menjadi penolak takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya dengan beberapa hal di atas, ketika kita tidak berdoa maka bisa menjadikan Allah marah, Allah murka, dan juga kita tidak bisa terhindar dari musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut juga dalam sabda Rasulullah, kita juga bagian dari orang-orang yang lemah, sekaligus kita didakwah menjadi orang yang sombong karena tidak mau berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat isya yang dirahmati oleh Allah. Nu'man bin Bashir menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Di sini menjadi satu penegas bahwa doa itu adalah bagian dari ibadah. Sampai kemudian Rasulullah membaca ayat tentang innal ladzina yastakbiruna an ibadati di dalam surah Ghafir ayat 6. Di dalam ayat ini lengkapnya Allah sampaikan di dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Inilah yang kemudian bahwa kita pahami dari ayat ini, doa adalah menjadi bagian ibadah kita yang terpenting. Dan apabila kita tidak mau berdoa, bahwa ia disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang sombong. Kesombongan itulah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu perintah yang lain. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ini Allah sampaikan, dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai
tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ini adalah menjadi satu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemudian pernyataan lanjutan bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka memenuhi perintahku, beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang senantiasa berdoa itu adalah sebagai satu bukti alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah dalam segala kondisi. Dalam setiap saat kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, salah satu bekalnya adalah dengan berdoa. Kemudian apa yang kita dapatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Syekh Mubarak Al-Furi mengatakan bahwa ini adalah yang dimaksud ibadah qauliyah, perkataan. Sementara ibadah badaniyah tetap kita katakan bahwa sholat adalah ibadah yang terbaik. Dan juga doa adalah bisa menolak takdir. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang mampu menolak qada Allah Subhanahu wa taala kecuali doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain kita harus waspada bahwa orang yang lemah adalah yang meninggalkan doa. Dan orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil terhadap salam. Salam adalah juga bagian dari doa. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka kita hendaknya harus memperbanyak salam, hafsus salam. Harus kita tebarkan itu salam. Sebagaimana kisah Ibrahim, kisah Zakaria yang tidak pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga murka ketika orang enggan berdoa. Man lam yas'alullah ghadaballahu alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah memurkainya. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah. Kenapa kita harus senantiasa berdoa? Jangan malu berdoa. Kalau jangan lelah berdoa. Jangan merasa sudah terlalu banyak berdoa. Bahwa Allah senantiasa minta kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, dan akan dikabulkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mudah-mudahan Ramadan ini kita berbanyak doa-doa kita untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.